Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo semua, perkenalkan nama aku Hoirul Amar Sidik, biasa dipanggil Amar. Aku saat ini merupakan salah satu mahasiswa program studi Sains Data di Institut Teknologi Sumatera. Kali ini aku akan memberikan beberapa informasi menarik nih, yang akan memberikan kamu pengetahuan baru dan tips untuk belajar. Tips yang pertama, buat jadwal belajar yang teratur dan tentukan skala prioritas. Belajar dari rumah memang memberikan efek yang terkesan santai. Kita bisa rebahan seharian sambil ikutan kelas online. Padahal selain kelas online, ada banyak tugas yang diberikan oleh dosen, di mana cepat atau lambat kita harus selesaikan tugas-tugas itu. Maka kita tidak boleh terlena. Untuk itu, kita perlu pintar-pintar dalam mengatur waktu belajar dengan membuat jadwal belajar yang teratur, seimbang dalam belajar dan melakukan hal yang kita senangi. Jangan tunda-tunda pekerjaan agar hasilnya tetap memuaskan. Tentukan target harian dan jam belajar setiap harinya dengan tetap mempertimbangkan kemampuan diri kita sendiri. Yang kedua, kenali gaya belajar kamu. Setiap orang mempunyai gaya belajarnya masing-masing. Ada yang lebih memahami materi melalui auditory, visual, kinestetik, dan sebagainya. Auditory merupakan gaya belajar dengan mendengar, visual yaitu dengan melihat, dan kinestetik dengan merasakan oleh tubuh secara langsung seperti praktik atau eksperimen. Tips yang ketiga, lakukan evaluasi secara berkala. Lakukan evaluasi secara berkala. Membaca materi dan mengerjakan tugas saja kadang tidak cukup untuk benar-benar memahami materi kuliah. Jauh sebelum kita ujian, kita perlu menguji kemampuan kita dalam memahami sebuah materi kuliah. Cobalah untuk melakukan active recall secara berkala untuk mengingat kembali hal-hal yang telah dipelajari. Setelah itu, cobalah memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan materi atau mengerjakan soal agar kita bisa mengukur tingkat pemahaman kita. Tips yang keempat, luangkan waktu untuk melakukan hobi. Luangkan waktu untuk melakukan hobi. Jangan mudah tergoda untuk bermain di saat masih banyak tanggung jawab yang perlu kita selesaikan. Apabila kita disiplin, semua dapat berjalan dengan lancar dan kita bisa mencapai target yang kita tuju dengan memuaskan. Sebagai hadiah usai menyelesaikan kewajiban, kita pun boleh mengerjakan hobi sesuai minat atau mengasah kemampuan yang sesuai passion kita. Dengan begitu, selama belajar di rumah, kita tidak hanya sehat secara fisik saja, tetapi juga secara mental. Tips yang kelima, berkomunikasi dengan teman. Belajar di rumah menggunakan gadget setiap hari untuk waktu yang lama pasti kerap membuat kita jenuh, malas, tidak produktif, dan merasa sendiri. Ada baiknya kita berbicara intens dengan kawan-kawan kita. Kita bisa mulai dengan menelpon teman sekelas atau mungkin teman-teman lama kita. Karena berkomunikasi merupakan salah satu cara terbaik untuk menyehatkan mental selama kita di rumah. Dan tips yang terakhir, punya grup chat belajar. Kangen bercanda dan belajar dengan teman-teman. Untuk mengatasi hal ini, kita dapat membuat suatu grup belajar dengan teman kita yang dapat digunakan untuk bertukar informasi perkuliahan, diskusi materi kuliah, atau sekedar ngobrol seru bareng teman-teman secara online. Itu tadi 6 tips efektif belajar dari rumah untuk meningkatkan motivasi belajar kita selama belajar jarak jauh. Semoga keadaan semakin membaik dan kita bisa bertemu dan belajar bersama di kampus. See you!